Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh Solihah, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu mendoakan semoga kalian semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan kesehatan kepada kalian semua, juga keluarga di rumah, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang Sirah Nabawiyah, sebuah pelajaran yang mengupas tentang sejarah dari suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menumbuhkan rasa cinta kita semakin dalam kepada Rasulullah, sehingga kita pun akan mengikuti petunjuk-petunjuk dan sunnah-sunnah dari beliau. Namun sebelumnya anak-anakku, mari kita berdoa bersama agar Allah meridhoi pembelajaran kita kali ini dan ilmu yang kita pelajari lebih bermanfaat. Diawali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hijrah pertama di dalam Islam. Kalian tentunya masih ingat tentang siksaan-siksaan dari kaum kafir Quraisy kepada umat muslim yang berada di Mekah. Semenjak Rasulullah menerima perintah atau wahyu pertama kali untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan, maka gangguan-gangguan dari umat kafir Quraisy kepada umat muslim di Mekah semakin menjadi-jadi. Mereka menghina, mereka menyiksa, mereka membunuh, bahkan mereka juga menghina Rasulullah, menyiksa Rasulullah dan mengganggu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sendiri masih belum bisa melindungi umatnya, keadaan kaum muslim saat itu masih sedikit jumlahnya dan juga masih sangat lemah, belum punya dukungan yang besar dari masyarakat yang terkemuka di Mekah, maka Rasulullah mengizinkan umatnya untuk berhijrah. Apa artinya hijrah, anak-anak? Ya, hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, umat muslim berpindah dari Mekah ke suatu kota, di mana di sana mereka akan mendapatkan perlindungan, jauh dari siksaan, jauh dari hinaan, jauh dari ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy. Kemana mereka akan pergi? Ya, hijrah pertama umat muslim pada saat itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah negeri yang namanya adalah negeri Habasyah. Habasyah itu ada di mana, anak-anak? Habasyah itu kalau sekarang dinamakan dengan negara Ethiopia. Dia berada di benua Afrika. Kalau negara Arab, kota Mekah berada di negara Arab,
itu masih berada di wilayah benua Asia. Pada saat itu, mereka hanya mengendarai unta ataupun kuda yang tidak begitu kuat sebagai tunggangan. Jadi, mereka tidak bisa menempuh perjalanan yang sedemikian jauh itu dengan waktu yang singkat. Waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dari Mekah ke Habasyah itu membutuhkan waktu yang lama, sekitar 1 minggu lebih. Karena jarak tempuh dari kota Mekah ke kota Habasyah di wilayah Ethiopia itu menyeberang laut. Kemudian di sana mereka menempuh jarak ratusan kilometer, bahkan ribuan. Bisa anak-anak bayangkan, untuk mencari keselamatan, untuk menyelamatkan umat Islam agar tetap bisa berdakwah, maka mereka rela meninggalkan keluarganya. Mereka rela meninggalkan anak-anaknya, istrinya, bahkan harta bendanya yang berada di Mekah untuk pergi ke negeri Habasyah. Mereka berjuang. Pada saat itu, rombongan yang pergi ke negeri Habasyah tidak banyak, hanya sekitar 11 orang laki-laki dan beberapa orang perempuan, termasuk diantaranya adalah Utsman bin Affan. Masih ingat siapa Utsman bin Affan? Iya, betul. Beliau adalah suami dari Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersama dengan Ja'far, rombongan tersebut menuju negeri Habasyah. Negeri Habasyah pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang adil. Meskipun mereka beragama Nasrani, tetapi raja dari negeri Habasyah tersebut tidak pernah berlaku tidak baik kepada orang yang datang ke negerinya. Siapa raja tersebut? Kalian benar. Raja yang mengepalai suatu negara di negeri Habasyah itu disebut sebagai Raja Najasyi. Itu hanya sebutan kerajanya. Tetapi untuk nama aslinya itu ada. Jadi ada Raja Najasyi ke-1, ke-2 dan seterusnya. Memang disebut rajanya adalah Raja Najasyi. Raja tersebut menerima rombongan umat muslim dengan baik. Nah, mereka kemudian berada di kota tersebut selama sekitar 2 bulan. Rasulullah sendiri tidak ikut dalam rombongan hijrah tersebut. Rasulullah tetap bertekad untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Kalau semua meninggalkan Mekah, maka Mekah tidak akan terselamatkan dari kejahiliahan. Oleh karena itulah Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat dekat beliau tetap bertekad meskipun siksaan datang, meskipun hinaan tetap ada, tetapi mereka tetap akan berjuang untuk memperjuangkan agama Islam di kota Mekah. Baik, kita lanjutkan. Dalam waktu 2 bulan, para muhajirin, orang-orang yang hijrah tadi disebut dengan kaum muhajirin, mereka berada di kota Habasyah. Setelah 2 bulan tersebut mereka mendengar bahwa ada perdamaian di negeri Mekah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada tersiar kabar bahwa orang-orang Mekah turut bersujud di depan Ka'bah bersama Rasulullah. Benarkah demikian? Ternyata itu adalah salah satu
bisikan setan kepada kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah tawaf di sekitar Ka'bah, berkeliling Ka'bah, beliau membaca surat An-Najm ayat 19, ayat 20, yang artinya kurang lebih demikian. Apakah pantas engkau memuja-muja berhala Latta dan Uzza? Dan apakah pantas juga yang ketiganya engkau sebut sebagai putranya? Putra Allah yang dimaksud. Itu ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Setan membijikkan kepada kaum kafir. Itu Rasulullah, itu Muhammad sedang memuja-muja berhalamu. Namanya setan, dia pasti akan selalu membisikkan hal-hal yang buruk ke telinga orang-orang kafir. Oleh karena itu kita juga harus berhati-hati. Kita juga harus selalu menjaga diri dari godaan setan. Nah, karena orang kafir mendapat bisikan dari setan bahwa Muhammad sedang memuji-muji berhala, maka mereka semua turut bersujud di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, beliau sangat sedih. Mengapa orang-orang Mekah menjadi seperti ini? Allah menghibur beliau bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran akan terlihat. Nah, karena mendengar hal tersebut, orang-orang yang tadi berada di negeri Habasyah kemudian berbondong-bondong pulang kembali ke negeri Mekah. Ya, perdamaian sudah datang. Kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy dengan umat muslim sudah bersatu. Demikian yang tersebar. Ketika mereka mendekati kota Mekah, ternyata yang mereka lihat berbeda dari yang mereka dengar. Kaum kafir tetap menyiksa umat muslim. Mereka tetap menghina. Mereka tetap berusaha membunuh umat Islam. Oleh karena itu rombongan tersebut yang berniat kembali ke Mekah menjadi bingung. Ini harus bagaimana ini? Akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat sebelum mereka masuk Mekah. Hanya mengutus beberapa orang untuk mencari berita di dalam kota Mekah. Demikian. Setelah mereka mendapatkan kepastian bahwa di tanah Mekah belum terjadi perdamaian, maka mereka berniat kembali ke negeri Habasyah. Tapi ada banyak muslim yang sekarang ikut dengan rombongan mereka. Yang semula mereka hanya berangkat bersebelas dengan disertai beberapa orang perempuan. Pada hijrah yang kedua ini ke tempat yang sama yaitu negeri Habasyah, mereka diikuti oleh 83 orang untuk pergi bersama-sama mereka. Alhamdulillah, berarti rombongan umat muslim yang bisa selamat dan bisa mengembangkan Islam ke tempat yang lain dimungkinkan lebih banyak. Bagaimana dengan Raja Najasyi? Apakah mereka tetap mau menerima mereka, umat muslim? Alhamdulillah, meskipun mereka beragama Nasrani, tetapi Raja Najasyi itu tetap mau menerima dan berbuat baik kepada umat muslim. Karena umat muslim pun tidak pernah mengganggu orang Nasrani. Begitu ya, sifat orang Islam dimanapun selalu menenteramkan orang lain. Tidak boleh mengganggu sesama, bahkan dengan yang berbeda agama. Oke, kita lanjutkan. Karena orang-orang kafir Quraisy mendengar bahwa umat muslim yang pergi ke negeri Habasyah itu semakin banyak, mereka menjadi khawatir. Jangan-jangan Islam benar-benar akan berkembang. Semakin banyak orang yang bisa selamat dan semakin banyak kota yang mereka lewati dan datangi.
Akhirnya kaum kafir Quraisy mendelegasikan 2 orang untuk pergi ke negeri Habasyah. Mereka membawa hadiah yang sangat mewah untuk Raja Najasyi. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya Raja Najasyi mau mengembalikan umat muslim kembali ke Mekah untuk mereka siksa, untuk mereka hina, untuk mereka bunuh. Seperti itu. Nah, utusan yang didelegasikan itu merupakan politikus tingkat tinggi. Jadi mereka itu orang-orang yang pandai untuk berdelegasi atau membujuk raja. Namun, Raja Najasyi bukan orang yang bodoh. Mereka dalam membuat keputusan bersama dengan anak buahnya harus hati-hati. Aku tidak akan melepaskan umat muslim sebelum aku melihat atau menanyakan dulu kepada mereka sebenarnya agama apa yang mereka bawa. Itu kata-kata Raja Najasyi ketika menjawab utusan dari kaum kafir Quraisy. Umat muslim yang saat itu dipimpin oleh Ja'far menjawab pertanyaan Raja Najasyi. Agama yang aku bawa adalah agama Islam. Engkau tahu, ya Raja Najasyi, di negeriku di Mekah, di sana banyak sekali kejahiliahan. Mereka tidak menyembah Allah yang satu. Mereka menyembah banyak patung. Mereka menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama manapun, termasuk agamamu, ya Raja Najasyi. Kemudian datanglah kepada kami utusan dari Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa perintah untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu, tidak kepada yang lain. Dia membawa kedamaian, dia menghapus segala kejahiliahan, menghapuskan perjudian, minum-minuman keras, kemudian berzina dan sebagainya. Dia membawa kedamaian untuk umat manusia. Raja Najasyi diam. Benar juga ini, pikirnya. Kemudian dia bertanya, karena Raja Najasyi ini seorang Nasrani yang taat, umat Kristen yang taat, maka dia percaya akan adanya Nabi Isa. Dia bertanya kepada Ja'far, bagaimana pandangan Islam umatmu kepada Nabi Isa? Ya Raja Najasyi, kami mempunyai Allah yang satu, dan kami percaya bahwa Isa itu adalah utusan Allah sebagai nabi yang diturunkan kepada agama Nasrani. Raja Najasyi kemudian, benar, ini semua adalah benar. Isa itu bukan Tuhan, dia juga bukan anaknya Tuhan. Maka dia yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agama yang benar. Kemudian dari hal tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk umat Islam boleh tetap tinggal di negeri mereka dengan damai. Ya umat muslim, silahkan kalian berada di negeriku dengan damai. Tidak ada kebencian, tidak ada penghinaan kepada kalian. Kalian di dalam perlindunganku. Kemudian dia juga memerintahkan kepada bawahan-bawahannya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk mengembalikan semua hadiah yang dibawa oleh utusan kafir Quraisy. Silahkan dibawa pulang kembali
tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Demikian itu cerita tentang hijrah pertama kaum muslim. Nanti akan kita lanjutkan dengan cerita-cerita berikutnya, bagaimana kehidupan mereka di negeri Habasyah dan juga bagaimana dengan nasib umat Islam yang masih berada di Mekah. Nantikan episode berikutnya. Dari Ustazah akhiri, apabila banyak kesalahan, Us meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kalian dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.